Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia dan damai tentunya pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada saat ini. Saya Satna Dewi senang sekali bisa menyumpai Anda tentunya dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, dekat dengan kita, dengan lingkungan kita sebagai manusia. Dan tentunya kita akan membahas dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Biku Cittaguto Tera. Baik, Namo Buddhaya, Biku. Apa kabar? Namo Buddhaya, kabar baik. Sehat ya, Bante. Dan semoga semuanya berbahagia juga para pemirsa dan penonton Dhamma TV yang baik. Ya, Bante, pada malam hari ini kita kebagian satu tema tentang alam dan lingkungan ini, Bante. Dan kalau kita bisa melihat bahwa musim sekarang ini kayaknya kalau dalam bahasa Jawa salah mongso ya. Musim ini menjadi tidak seperti dulu lagi. Ini tentunya banyak orang yang menyatakan bahwa ini ujian dari Allah lah atau ujian dari Tuhan lah, seperti itu. Sebenarnya pergantian alam ini seperti ini, cuaca seperti ini akibat dari siapa sih, Bante? Iya, baik. Memang kalau kita lihat kenyataan lingkungan alam di mana kita berada, kita tinggal, kita hidup sehari-hari, memang kita bisa melihat terutama beberapa tahun belakangan ini tidak sama seperti pada umumnya. Mungkin kemarau berada apa saja, mungkin musim hujan jelas musimnya. Tapi ini sekarang sepertinya tidak menentu, tidak jelas mana musim hujannya, mana musim kemaraunya, sangat tidak jelas. Nah, memang kita juga melihat kenapa hal ini seperti itu. Memang kalau lihat situasi kondisi kehidupan para penghuni bumi kita, alam semesta, dunia, khususnya bumi manusia pada umumnya, ya banyak persoalan, banyak masalah yang mengindikasikan kekuatan dari sikap tingkah laku manusia yang menjadi salah satu faktornya. Lebih-lebih kalau saya katakan sikap manusia pada umumnya. Jadi sebetulnya contoh jelas itu kalau saya lihat itu, kenapa lingkungan menjadi kering, menjadi tidak enak, tidak nikmat kita tempati, karena ya hutannya gundul, lalu banjir, apalagi istilahnya itu tidak enak, panas. Nah begitu hujan, banjir, panas, tak karuan jadi tidak. Nah ini apa sebabnya? Menurut saya mengamati hal tersebut, rupanya memang faktor-faktor kehidupan manusia pada umumnya yang tidak disiplin lagi, sudah tidak peduli lagi dengan, tidak mau tahu ya, Bante, tidak mau mengerti lingkungan. Iya. Contoh nyata kita lihat di lapangan, buang sampah di sungai. Nah, sungai ya dijadikan tong sampah. Iya kan? Dijadikan tong sampah. Kan tinggal lempar. Halaman dijadikan tong sampah. Ya lempar ke belakang rumah, Bante, sungainya di belakang rumah. Nah, bagaimana tidak menjadi masalah baru bagi kehidupan? Tentu mereka sendiri yang tidak menyadari bagaimana sebaiknya, tidak mengerti, tidak memahami, tapi asal-asalan saja. Pokoknya membuat sudah. Ya yang penting mungkin mereka pikir yang penting makan. Padahal lingkungan ini justru membutuhkan kepedulian dari kita para penghuni bumi dunia ini. Bagaimana kita menyadari bertugas, kewajiban kita apa saja untuk memelihara lingkungan itu bagian dari kehidupan manusia sesungguhnya. Padahal dia bagian dari lingkungan itu sendiri ya, Bante. Mestinya kalau dia berpikir benar, saya tinggal di sini. Kalau saya buat ini, saya bikin masalah buat diri sendiri dan buat orang lain. Tidak berpikir seperti itu. Yang penting saya untung. Duitnya yang dulu. Lain tidak peduli lah, jangan apa yang terjadi. Ini yang salah. Nah makanya soal lingkungan itu tetap yang berpengaruh kuat adalah faktor kehidupan manusia sendiri. Dimanapun tuh, kapanpun masalahnya sama. Jadi kalau lingkungan kita lihat tidak sesuai, jadi tidak menyenangkan, tidak menunjukkan lagi, sangat membuat kita menderita karena panas, banjir dan sebagainya. Ya itu faktor manusia. Kita bandingkan, kalau saya lihat membandingkan sekarang satu wilayah tertentu dengan wilayah lain. Saya lihat perbandingan, beda ternyata. Betul.
saya mengamati faktor kehidupan manusia yang sangat berpengaruh. Saya lihat di satu tempat, satu wilayah, hijau, menyenangkan. Waduh, tidak ada masalah banjir seperti tempat lain yang tidak menyenangkan, yang merugikan. Aduh, hijau, menyenangkan. Apa sebabnya? Setelah saya amati, karena faktor kebiasaan manusia di situ itu memang sudah disiplin penuh dengan lingkungan. Tidak boleh nebang pohon sembarangan. Jelaslah disiplin. Air juga diambil secukupnya, tidak sembarangan. Bikin bangunan juga ditata, bikin rapi. Setelah saya lihat itu, lalu bandingkan tempat lain, kenapa kok ini berantakan, nggak karena begini? Oh, setelah saya lihat, wah, memang manusianya yang nggak benar. Tapi kan anggota DPR MPR sudah kunjungan ke luar negeri, Bante, sudah melihat banyak hal yang bagus ternyata di sana. Kok nggak dibawa ke sini ya, Bante? Sebetulnya mereka hanya pinter, tidak memahami lingkungan juga. Oh, gitu. Lingkungan hanya pinter, tapi pinternya pinter untuk dapat gaji saja. Mengerti lingkungan juga tidak. Kalau orang yang mengerti lingkungan, dia akan bercermin. Apakah saya berpengaruh? Apakah ada pengaruh dari saya? Saya hanya pemikir atau pengide penggagas, tapi ternyata ide gagasan saya nggak keliru. Apa berpengaruh? Lingkungan seperti apa sesungguhnya yang sesuai? Tidak dipahami. Jadi ada unsur seperti bisnis juga, materialistis juga mereka ini tentang lapangan seperti apa. Itu permasalahannya. Jadi lingkungan itu tetap perlu dukungan dari para pemikir-pemikir pintar. Tapi kenyataannya pintar pun tidak cukup berpengaruh untuk mengubah, memperbaiki lingkungan karena mereka hanya pintar dalam teori tapi tidak mengerti kenyataan di lingkungan sekitar. Di mana bentuknya? Misalnya bukit, gunung, atau ini lembah. Mestinya lembah itu kan yang sangat produktif, tanaman padi dan sebagainya itu tidak boleh dibangun. Mestinya kalau saya memahami, janganlah dibangun, bangunlah di bukitnya itu. Oh, tapi tidak begitu. Makanya saya katakan mereka tidak mengerti lingkungan. Mereka hanya pintar, tapi tidak mengerti lingkungan. Saya mengamati sendiri, saya produktif. Ini gimana? Kenapa dibangun-bangun sawah yang produktif ini? Ini kalau orang-orang yang tidak ngerti apa? Saya betul. Betul, dibangun perumahan. Tidak dibangun di tempat yang gersang itu, gampang lah. Kalau teknologi tadi kan mudah, mestinya begitu. Tapi kenyataannya itu yang sama pintar, tapi tidak ngerti situasi lingkungan sebenarnya. Pintar tapi bodoh, Bante. Pintar tapi bodoh. Para saya budiman, kenyataan yang saya katakan memang itu yang terjadi. Saya mengamati sendiri di perjalanan kemana-mana. Betul. Karena produktif kenapa dibangun bangunan? Ya. Wah, apa nggak salah ini? Kenapa ada dibangun di atas bukit itu kan jadi indahnya pemandangan luar biasa. Saya duduk begitu. Dan kenyataannya demikian. Banyak para pemirsa mungkin saksikan sendiri kenyataan di lapangan. Apa yang saya katakan benar itu. Oh, betul sekali. Banyak orang pintar tapi tidak mau tahu ya dengan lingkungannya ya, Bante ya. Yang terpenting adalah keuntungan bagi dirinya sendiri seperti itu. Oh, banyak sekali itu. Baik, Bante. Menurut terminologi Buddha, apakah bumi ini layak untuk kita tinggali? Sampai ya tentu saja, memang bumi ini tempat tinggal manusia, bukan di planet lain kan, hanya di planet bumi, planet Merkurius atau yang lain nggak bisa. Jadi yang cocok itu jalan bumi ini tempat hidupnya manusia karena ya suasananya, lingkungannya lengkap. Jadi ada semua, air, tanah, api, hijau, ya kering, basah, semuanya ada. Jadi lengkap. Tapi kalau di sana kan ya tanah mungkin kurang, ada batu-batuan begitu kan, jadi nggak cocok. Ya. Itu di mana tuh selain bumi kan nggak sama kondisinya, maka cocok dalam tempat tinggal itu bumi, planet bumi ini. Nah, kenapa secara keseluruhan, secara universal juga manusia lahir dari bumi? Kenapa nggak lahir di bulan? Kenapa nggak lahir di planet Merkurius? Karena nggak cocok sama gitu, nggak bisa lahir di sana. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kok hanya di bumi ini, kan kenapa harus di bumi? Kenapa nggak bisa di planet lain? Memang kondisinya beda. Kondisi untuk hidup nggak bisa di sana. Ya, berarti membuat kita berkesimpulan bahwa sebenarnya sebagai penghuni bumi kita harus senantiasa menjaga kelestariannya ya, Bante. Baik, Bante,
kita akan melanjutkan pembicaraan Bante. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind, dan kita membahas tentang alam dan lingkungan. Sebagai makhluk alam, sebagai manusia yang berada di lingkungannya, kita harus aware dan sadar bagaimana menyelamatkan lingkungan. Baik, tadi Bante Citaguto, bagaimana sebenarnya kesadaran kita di dalam merawat alam dan lingkungan ini, Bante? Iya, kalau tadi sudah saya singgung tentang kesadaran warga masyarakat di tempat tinggalnya. Sekarang contoh yang sedang saya juga soroti kalau pergi kemana-mana. Saya bingung dan saya melihat, bengong saya melihat itu pinggir kiri kanan jalan sawah sangat produktif, tapi kok dibangun bangunan mall, bangunan perumahan. Loh, ini yang putus kenapa saya jadi rumah, jadi gedung bangunan? Kenapa sawah-sawah yang produktif ini tidak dilindungi? Lah, ini masalahnya ada di mana nih? Para pemirsa yang budiman, ini masalahnya nyata. Tidak peduli lingkungan, yang penting bisnis maju, keuntungan banyak dapat, tapi tidak di lingkungan. Sesungguhnya sangat produktif sawah itu menghasilkan padi, tanaman yang lain untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kenapa habis dibangun? Kenapa dari bangun tempat-tempat yang gersang di atas bukit misalnya? Saya melihat nyata kejadian di tempat satu daerah. Padahal bukit yang kosong, melopong, nggak ada apa-apanya. Kenapa nggak bangun di sana? Soal air, teknologi canggih, nggak ada masalah dengan air. Nah, tetapi apalagi masalahnya? Manusianya nggak sadar, manusianya tidak mengerti, manusianya yang tidak memahami kenapa itu seperti itu. Kenapa mereka berpindah membangun gedung mewah, gedung perkantoran sekalipun, mall apalagi tempat perbelanjaan, tempat main-main, perumahan tinggal, tempat tinggal sekalipun, sebetulnya itu tidak pas. Itu sama dengan merusak alam dan hidupnya menjadi sangat terganggu. Semuanya terganggu. Tolong siapapun di antara kita semua, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa budiman, melihat tindakan itu, kenapa tidak melalui Bapak-Bapak Ibu masukkan ide-ide kepada para wakil kita di DPRD. Apa kerja mereka? Kenapa mereka tidak peduli? Kok salah kata seperti ini? Salahnya di mana? Siapa yang salah? Mohon tolong kita semua perhatikan hal ini. Penting untuk kehidupan sehari-hari. Lingkungan harus diselamatkan, dilindungi. Jangan semena-mena, jangan seenaknya kita mencari keuntungan, tapi kerugian lebih besar terjadi untuk banyak orang. Ya, kerugian yang lebih besar lagi selain alam dan lingkungan. Bagaimana orang-orang tua ini menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya? Bukan begitu, Bante? Iya, tentu. Kalau mendidik anak, bagaimana menjaga lingkungan di rumah tempat tinggal misalnya. Dan di rumah tempat tinggal kan ada apa di situ? Halaman, gedung tempat tidur, dapur, ruang tamu mungkin, atau kalau ada di desa ada kandang sapi, kerbau, di mana tempatnya. Lalu pohon-pohon tuh mesti kan ada. Paling tidak kalau di rumah tinggal orang desa itu sekeliling pagar itu ditanami pohon. Nah, apakah seperti itu? Nah, penting harus diperhatikan karena harus seperti itu. Bagaimana lingkungan bisa hijau, lalu enak, jadi sejuk, itu penting sekali. Tentu sebagai rumah tangga, mendidik anak pun dalam hal itu penting. Bagaimana anak ini bisa menjaga rumah ini dengan baik. Tidak sembarangan kalau mau bikin rumah asal-asalan, tidak. Tapi bagaimana menata mengelola, mengukur tempat bangun rumah sehingga nanti ada tempat hijaunya juga, taman, tanaman, lingkungan menjadi enak dipandang, enak ditempati, hijau, sejuk, tentu menyenangkan. Ini penting untuk kita semua. Iya, juga Bante, pengelolaan sampah yang kita lihat ya Bante. Kalau di luar negeri mungkin sudah organik ya, sampah non organik, ada beberapa pemilahan seperti itu Bante. Di Indonesia kenapa sulit sekali membentuk sikap-sikap seperti itu Bante? Ya, di Indonesia justru tadi depan saya sempat singgung tentang sampah. Salah satu faktor membuat lingkungan jadi rusak dan tidak karat dan lain itu sampah. Siapa yang pelakunya? Karena manusia kita semua. Siapa di antara kita yang nggak sadar diri, buang sampah sembarangan, asal lempar saja, nggak mengerti lingkungan. Tolong ini menjadi kewajiban kita semua. Kita perhatikan ini. Jangan seperti itu. Mari kita buang sampah pada tempatnya. Saya mendengar
perhatikan di wihara Dipani, pada Pekenamban Diparama akan ada sebuah proyek untuk menangani sampah. Nanti akan dijual, dibawa keluar, akan diproduk dalam lingkungan wihara, akan menjadi bisa menghasilkan uang. Wah, ini sangat menarik, sangat menarik. Kalau ini jadi nanti, semoga ini menjadi contoh untuk sekitar Malaya, bahkan di Indonesia bagian timur, Indonesia seluruhnya kalau bisa. Ini ada proyek yang akan dibuka baru untuk mengolah sampah, mengelola sampah. Tidak perlu jual, tidak perlu buang keluar, tapi di rumah wihara pun akan menjadi uang. Ini sangat menarik. Banyak manfaatnya. Di antaranya lingkungan bersih karena akan ditampung di tempat penampungan, akan diolah. Kedua, menghasilkan uang. Ketiga, tentu sampah-sampah itu menjadi berguna, tidak hanya diproduksi begitu, tapi juga menghasilkan uang. Tentu juga ya irit, tenaga, bayar harus buat jual, sekarang itu terbayar juga. Ini kan tidak perlu ya, di lokasi sendiri produksi tempat. Banyak sekali manfaatnya. Dan itu di wihara ya Bante, luar biasanya. Ya, saya melihat bahwa wihara menjadi salah satu contoh bagi masyarakat di mana para biku bergaya hidup minimalis, bersahaja tetapi mereka bahagia, dan kemudian ketika ada pengelolaan sampah, pemanfaatan secara efisien dan efektif, itu tentunya akan membawa banyak dampak yang luar biasa di lingkungan. Tentunya ini perlu dipublikasikan, Bante. Iya, seperti contoh begini, kalau kita naik mobil pergi ke mana-mana, kalau kita makan dalam mobil, tolong ini juga jangan menjadi kebiasaan. Ini banyak sekali buruk kebiasaan orang. Ya. Buang sampah melalui di dalam mobil, buang jalan. Ini keliru. Ini salah besar. Kalau saya katakan, saya juga didik kepada siapapun yang nanti jemput saya, kalau buang apa, buang dalam mobil, nanti sampai berhenti di mana, jangan buang, taruh di tong sampahnya, bukan di buang jalan. Betul. Kalau buang di jalan. Tapi sadarkah kita? Permasalahannya, apakah kita sadar? Pertanyaan ini sangat menggelitik di pikiran saya. Tidak sadar banyak orang ini. Kenapa nggak sadar ya? Kenapa buang sampah sembarangan? Makan dalam mobil pun buang seenaknya keluar di jalan. Itu keliru, salah. Seharusnya simpan saya dalam mobil, di mana mau berdiri nanti kan, kalau buang di sana, tempatnya sudah tersedia di sana, di mana, atau kalau perlu pakai. Tapi apakah kita sudah sadar seperti itu? Masalah kita sekarang muncul pertanyaannya, apakah kita sadar? Bapak Ibu sekalian, kita nggak sadar. Semua Bapak Ibu kita semua. Tidak khusus kepada siapapun, tapi kepada kita semua. Tolong kita sadari, lingkungan kita jadi bersih, menarik, menyenangkan itu tugas kita semua merawat, menjaga, dan melindungi. Orang sampah, buang sampah. Syukur-syukur kalau setiap rumah bisa mengelola sampahnya dengan baik, tentu lingkungan rumahnya menjadi menyenangkan, enak. Yang berbau, bau sampah, maksudnya sampah yang berbau, taruh di mana supaya nggak baunya menyengat, mengganggu lingkungan tempat tinggal dan sebagainya. Sampah yang kering dengan sampah yang basah tentu juga dipisah, tempatnya sendiri-sendiri. Sampah yang plastik lebih-lebih lagi dipisahkan lagi, tidak campur. Ini penting sebab pengelolaannya pun akan berbeda. Sampah kering sendiri, sampah basah sendiri, yang plastik juga sendiri. Ya. Bante, apakah Bante tetap optimis dengan kondisi Indonesia saat ini, Bante? Yang bagaimana musim juga sudah mulai seperti ini, Bante, panas enggak ya kan, hujan kadang-kadang ada, kadang derasnya kayak gitu. Jakarta yang mungkin Bante tinggal di Jakarta, ada harapan optimis gak sih untuk Jakarta yang seperti itu, Bante? Ini justru sulitnya di situ. Saya melihat itu, menurut itu sulitnya di situ. Jadi kesadaran manusia sangat lemah. Hubungannya dengan manusia nih, Bante, ya? Sulit sekali dulu. Selama kita tidak sadar diri tentang kenyataan lingkungan di mana kita tinggal, kita berada, berdomisili, tidak pernah memperhatikan kita punya kewajiban tanggung jawab untuk mengurus lingkungan, untuk tanggung jawab tentang lingkungan. Selama itu kalau tidak pernah kita sadar, selama itu juga lingkungan kita akan terus menjadi tidak menyenangkan. Karena diri kita sendiri yang tidak sadar akan kelihatan. Tapi mari para pemirsa yang beriman, mari kita sadar diri. Di mana kita berada, lingkungan bekerja pada tempat tinggal kita, melupakan tugas dan kewajiban tanggung jawab kita masing-masing untuk mengurus, merawat, melindungi, memelihara lingkungan itu dengan sebaik-baiknya. Bukan tugas orang lain.
Kalau mungkin orang lain, kamu kok rusak ekonomi itu? Enggak. Mari kita sadar ini. Kita sendiri juga termasuk bagian yang perlu sadar akan lingkungan. Gimana memelihara lingkungan dengan baik itu menjadi syarat bumi ini menjadi aman nyaman dihuni, ditempati oleh kita semua. Seperti itu para pemirsa yang budiman, penting untuk kita semua. Baik, Bante, mungkin dengan gaya hidup minimalis yang hanya berapa baju Bante? Jubah? 2 jubah? Oh iya, ke depan para biku. Ketupan para biku memang sederhana sekali. Sangat sederhana. Tapi jangan dijelasin dulu Bante. Jangan dijelasin, biar penasaran dulu penonton kita. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya Anda penasaran bagaimana gaya hidup seorang biku. Kita akan ketemu setelah satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami. Dan selamat malam bagi Anda yang berada di Tulungagung, Blitar, Kediri, Jombang mungkin, dan seluruh Malang Raya. Dan tentunya pada malam hari ini perbincangan Manage Your Mind adalah mengenai alam dan lingkungan, bagaimana perlunya kita memelihara alam dan lingkungan. Kita akan bercermin dari seorang biku, bagaimana seorang biku menjalani kehidupan yang sahaja, yang minimalis, itu istilahnya mungkin yang modern, tetap modern tetapi bergaya hidup minimalis. Bagaimana para biku ini dalam rangka memelihara alam dan lingkungannya. Ya, Bante Citaguto, bagaimana kehidupan seorang biku dalam korelasi atau hubungannya dengan alam dan lingkungan ini Bante, di lingkungan wihara tentunya? Oh iya, sangat menarik memang untuk dibahas, bisa menjadi contoh. Saya tidak tahu apa bisa ditiru oleh banyak orang. Kehidupan para biku itu sangat sederhana, minimalis, sangat simpel, tapi sangat menarik untuk bisa dicermati apa yang dilakukan, apa yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal para biku itu. Begini contoh, tinggal di sebuah putih ruangan entah ukuran berapapun, tapi di halamannya itu ya ada taman, tanaman, ada hijau, lalu tentu toiletnya juga terpisah, rapi, bersih, semuanya bersih. Nah, kebiasaan para biku itu ya apalagi ada yang bantu. Tidak ada yang bantu sekalipun, biku memang hidupnya bersih sendiri. Ukur bahkan juga sendiri, tidak perlu dibantu yang lain. Ukur kudu sendiri, dibuang ke tempat yang sesuai. Tidak sembarang lempar seperti tadi saya katakan di depan, bukan nyindir siapa-siapa, tapi tidak seperti itu. Buang sembarang lempar, tidak. Buanglah pada tempatnya. Bahkan ada hal yang menarik kehidupan para biku itu. Jadi ya kalau di tempat tinggalnya sendiri kan jelas terawat, terlindungi, rapi, bersih, lingkungannya bersih, hijau, tidak ada masalah. Tapi kalau pergi-pergi kendaraan, apa kendaraan umum atau kendaraan pribadi, kendaraan apa saja, dengan siapapun pergi, kebiasaan biku kalau makan, kalau minum tidak pernah buang lempar, lempar di jalan, tidak ada. Tapi taruh tempatnya tentu dalam mobil dimanapun tuh, nanti kalau berhenti mobilnya baru buang di mana. Atau bahkan ada yang menarik, saya perhatikan, dan bukan saya yang lakukan, tapi ternyata saja kalau saya sendiri taruh di mobil, nanti harus dibuang di mana mobil berhenti, atau kalau ketemu tong sampah berhenti buang. Tapi ada yang menarik, saya lihat ada biku lain, saya perhatikan menarik juga nih. Nah, si biku tersebut bawa kantong plastik itu loh, kantong plastik itu, nanti kalau makan minum, nah ternyata dia cukup dia tahu betahnya lagi. Yang bagus juga nih. Iya. Sangat sederhana, tapi itu nyata. Dia simpen dalam tasnya setelah dia selesai makan minum itu, lalu taruh dalam kantong kresek, kantong kresek masuk dalam tasnya, nanti pergi di mana akan dibuang sana. Wah, ini apakah kita bisa tiru Bapak-Ibu sekalian? Ya, andai kata. Sulit bagi kita, tapi sebetulnya tidak sulit untuk menirunya. Gampang. Kalau saya bilang, saya sarankan ya mobil bisa taruhin kantong tong sampah yang kecil lah, apa itu perlu. Mobil itu perlu ada tong sampah kecil ya, untuk disimpan itu, nanti buang situ di mana berhenti atau di mana nanti di rumah mungkin baru buang di tong sampah. Kan ini sederhana dan bisa sebetulnya. Jadi kita tidak merusak lingkungan, membuat lingkungan menjadi kotor gara-gara kita buang sembarangan di jalan. Iya. Ini contoh nyata dan itu kelihatan seperti itu sangat sederhana, tapi betul mestinya ya bisalah
kita tiru mestinya. Ya, itu menarik sekali Bante kalau menurut saya. Andai kata setiap orang menyadari bahwa mereka akan membuang sampah dalam kehidupan sehari-hari kemanapun, mereka akan nyampah gitu loh Bante ya. Jadi selalu membawa kantong kresek itu tadi, luar biasa itu Bante. Karena saya lihat juga seperti di tempat-tempat umum, seperti di pantai Bante, di tempat-tempat permainan, seperti itu Pak, namanya sampah itu benar-benar tidak ada kesadaran sama sekali untuk menyimpan sampahnya sendiri, minimum menyimpan sampahnya sendiri. Ini mungkin bisa diberikan kesadaran nih Bante. Nah itu memang itu kenyataannya. Jangankan misalnya tempat-tempat seperti di pantai apa, di pesawat misalnya, saya ngalami sendiri lihat di pesawat. Aduh, orang kok sembarangan aja buang taruhannya. Ya memang pramugari atau ya kru pesawat akan mengambil, tapi kalau saya sih tidak. Ya, kalau ada apa ya saya sih kantong nanti kalau ada pramugari itu kasih, kalau enggak ya saya bawa keluar dari turun ya saya buang di tongkang. Saya pikir-pikir kebiasaan saya ini wah baik juga, tapi apa orang lain kok saya nggak lihat yang lain begitu caranya ya, tapi oh ya, tapi maaf para bapak ibu sekalian, ini saya sebut di pesawat karena saya pergi di dalam pesawat, apalagi di pantai. Apa bisa seperti itu mau merawat, jangan buang sembarangan, taruh lagi nanti ada kalau sampahnya dia. Kalau nggak ada bawa lah mana, kan bisa pergi-pergi juga dengan mobil, taruh di mobil nanti buang di tempatnya. Apa nggak bisa seperti itu? Tapi kembali kepada pertanyaan, sadarkah kita? Hukum yang harus bertindak Bante. Problem kita masing-masing, nggak sadar. Karena jadi ya, lingkungan jadi rusak terus, betul, jadi kotor. Ya, kemauannya sih ada dari pemerintah, seperti membuang sampah denda 50.000, tapi ya tidak diberlakukan Bante. Tidak ada disiplin untuk memberlakukan itu. Ya karena tidak ada kesadarannya memahami, mengerti tentang kenyataan lingkungan. Karena sebetulnya pengaruh dari keadaan nyata, sikap hidupnya masing-masing individu yang membuat lingkungan seperti apa, sebetulnya itu, tapi rasa-rasa nggak sadar. Jadi ya sudah, pokoknya seenaknya sendiri, apa yang mereka anggap benar lakukan, padahal salah keliru, tapi tetap dilakukan. Sebetulnya harusnya tidak merenung. Misalnya nih, ini sih ngomong kosong, tapi misalnya kita mobil buang jalan tuh, andai kata jalan tuh adalah pinggir rumah kita, di rumah kita buang itu, marah nggak kita? Betul. Senang nggak kita lihat orang lempar sembarangan sampah di depan rumah kita di pinggir jalan? Wah, pasti kita berpikir ngomel-ngomel, ini orang nggak benar nih, kenapa buang sampah di jalan depan rumah saya? Coba kalau kita pikir seperti itu, harusnya kita sadar juga dengan cara apa kata saya yang terakhir. Sadarlah mestinya, tapi tergantung bisa nggak sadar kita semua. Masalah lingkungan itu tetap ada kuncinya di diri kita masing-masing. Kita tidak bisa mengatakan alam sepenuhnya tergantung alam, terserah apa yang terjadi, tidak. Ya. Tapi dari diri kita sendiri, masing-masing diri kita sendiri harus sadar penuh tanggung jawab, tugas, kewajiban kita untuk menyelamatkan lingkungan itu, melindungi lingkungan itu, menjaga lingkungan itu dari segala bentuk hal-hal buruk yang bisa terjadi. Terutama dengan pengelolaan sampah tadi yang saya katakan, menanam lingkungan dengan bikin hijau, halaman rumah juga dibikin hijau, ya tentu ini menarik. Nah, saya sebut halaman rumah, apalagi kalau sangat dengan pohon buah-buahan, sangat menarik. Tapi juga dirawat buah-buahannya, bukan sembarang dipetik. Nah, semuanya kembali kepada disiplin kita pribadi bagaimana tentang lingkungan itu. Tetap adalah kuncinya ada pada kita masing-masing. Kesadaran kita tentang lingkungan sejauh mana, sampai di mana kita bisa menyadari tentang kenyataan lingkungan itu. Pengaruh apa dari kehidupan kita? Ya, ini saya kira penting sekali bagaimana bumi dan lingkungan kita ini bisa terawat dengan baik, terjaga, terkendali, terlindungi dengan baik adalah tugas kita masing-masing. Tidak bisa mengandalkan sepenuhnya, biarkan apa yang adanya, tidak. Tapi mari kita sadari tugas tanggung jawab kita semua untuk memperhatikan itu. Saya kira demikian.
Iya Bante, Hari Bumi selalu diperingati setiap tahun mengenai Hari Bumi ini. Tetapi apakah manusia benar-benar memahami tentang Hari Bumi? Buat apa kita memperingati Hari Bumi? Jangan dijawab dulu ya Bante. Kita akan lanjutkan pembicaraan. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik pemirsa, tiba di segmen terakhir, segmen keempat di acara Manage Your Mind pada malam hari ini. Baik Bante, beberapa waktu yang lalu kita memperingati tentang Hari Bumi Bante, tepatnya tanggal 22 April. Nah sampai bahwa ditetapkannya sebuah hari di mana kita harus benar-benar mengingat bumi, mengingat bahwa ini adalah tempat tinggal kita, tempat tinggal semua makhluk yang berada di sini. Tentunya ada penekanan-penekanan yang teramat sangat khusus bagi setiap insan untuk bisa memahami bahwa pentingnya alam dan lingkungan ini Bante. Bagaimana pendapat Bante? Ya, memang itu permasalahan yang nyata terjadi. Jadi alam dan lingkungan itu memang tumbuh dengan sedemikian rupa, hijau, menyenangkan, menarik, sejuk. Tapi justru maka dari depan yang kita katakan ya manusia yang sangat berpengaruh. Justru alam sudah bagus begitu, tumbuh berkembang awalnya, manusia yang merusak. Setelah merusak, tidak sadar diri untuk memperbaiki lingkungan itu, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dipikirkan. Berarti itu bukan ujian dari Allah ya Bante? Sebetulnya manusia atau Allah murka? Alam rusak ini manusia yang bikin rusak. Coba tadi di depan saya singgung hutan di babat habis, tebang pohonnya habis, tidak ada penghijauan kembali. Lalu tempat-tempat ladang itu juga, jalan juga, sekitar rumah juga, mesti kan kosong itu kan bisa tanami pohon, tapi kenyataannya tidak, karena manusianya nggak sadar, manusianya tidak mengerti apa yang harus dilakukan, bukan tugasnya katanya, salah. Nah, mestinya kan, ini kosong, apalagi tanah miliknya sendiri, mestinya dia rawat, dia jaga. Saya tanamilah pohon ini biar berguna untuk kehijauan. Penghijauan kan betul. Ya. Tapi tidak begitu cara berpikirnya untuk apa? Nggak usah lah. Nah, jadi memang nggak sadar. Jadi permasalahannya ada kembali kepada manusianya. Dia dulu yang merusak, manusia yang merusak, tapi sekarang setelah rusak tidak diperbaiki lagi, tidak sadar juga. Begitu tumbuh lagi pohonnya, lagi di babat habis, nggak sadar juga. Nah, itu hutan. Nah, belum lingkungan ladang, tempat tinggal dan sebagainya, sama. Jadi tidak peduli lingkungan, akibatnya jadi kering, panas. Nah, jadi kan hidupnya jadi tidak enak, tidak menyenangkan sebenarnya, tidak sejuk. Seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali kita harus pikirkan, mari kita sadar penuh bahwa lingkungan seperti apa, di mana kita berada, kita tinggal, mari kita sadari merupakan tanggung jawab kewajiban kita untuk melindungi, merawat, menjaga, memelihara, menanam kalau perlu tanam pohon-pohon di tempat yang kosong, tanah kosong, bagian dari tugas kita bersama. Syukur-syukur dalam sebuah lingkungan, di RT RW misalnya, atau kelurahan, dipimpin oleh kelurahan, oleh lurah, RT, ketua RT RW, sadar, bergotong royong, ayo tanah yang kosong mari kita tanami. Kenapa? Tidak itu menjadi sebuah tindakan yang sangat membantu lingkungan bisa menjadi hijau. Tapi bisa begitu tidak, masalahnya kembali kepada kita masing-masing. Tidak sadar kadang-kadang kita tentang hal yang terjadi nyata di sekitar kita, terutama mengenai lingkungan. Ya. Nah, saya mengajak kita semua para pemirsa yang budiman tentunya, mari kita memperhatikan apa yang saya sampaikan, bahas dari tadi mengenai alam dan lingkungan itu memang kembali adalah tanggung jawab kita semua untuk membuat alam dan lingkungan itu menjadi enak dipandang, nyaman ditempati di tempat domisili tinggal adalah tanggung jawab kita. Mari kita bikin rumah yang enak, yang lebih bagus, tapi tidak sampai alam menjadi korban. Jangan sampai alam rusak. Kita boleh bangun gedung setinggi apapun, semewah apapun, tapi jangan lupa alam lingkungan sekitar jangan dijadikan korban. Tapi justru mari kita tetap lindungi, jaga, rawat,
bikin hijau. Saya kira ini penting untuk kita semua. Ya, baik Bante, rupanya waktu juga yang membuat kita berpisah, dan tentunya mungkin Bante bisa memberikan sedikit kesimpulan di dalam pembicaraan kita pada malam hari ini tentang alam dan lingkungan, Bante. Ya, baik. Saya kira kita bisa ingat kembali apa yang saya jadikan awal pembicaraan tadi tentang alam dan lingkungan. Kita semua manusia terutama yang menjadi penghuni alam bumi lingkungan ini tentu adalah kita yang bertempat tinggal, berdomisili tempat itulah yang harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, menjaga, merawat lingkungan sekitar tempat itu. Tetapi kalau rusak, tolong kita sadari semua, rusak dari mana, kenapa bisa rusak? Sebetulnya ada pelaku, ada yang berbuat merusak, dan itu manusia. Mari kita sadar, siapa mereka, siapa dia, mari kita bersama-sama sadari untuk memperbaiki, menanam kembali lingkungan yang rusak itu, yang tadinya hijau menjadi kering. Mari kita sadari dan lakukan bersama-sama menanam pohon tempat-tempat yang sudah tidak hijau lagi seperti itu. Dan bagaimana mendidik warga masyarakat kita, ini tanggung jawab kita bersama juga. Mari kita sampaikan wacana ini ke sekitar kita, kepada orang lain, kepada tetangga, warga masyarakat. Mari kita sadari penuh, sama-sama bertanggung jawab untuk mengurus, menjaga, melindungi, merawat lingkungan secara baik dan benar. Ini akan membuat hidup kita menjadi harmonis. Musim panas hujan pun semestinya akan bisa menjadi benar kalau kita perhatikan lingkungan tempat kita berada. Semuanya, seluruh siapapun di mana. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bhikkhu Cittaguto atas penjelasannya pada malam hari ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya sebagai makhluk alam kita harus senantiasa bersama-sama memikirkan bagaimana kelestarian alam bisa kita adakan terus, dan tentunya bukan dengan sikap tidak mau tahu, tetapi terus-menerus secara aware, secara sadar kita terus-menerus membagikan ilmu kita kepada anak-anak kita, generasi anak-anak bangsa yang berikutnya, untuk senantiasa memelihara alam, dan tentunya bumi adalah tempat yang paling layak untuk kita huni pada saat ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita banyak belajar tentang alam dan lingkungan. Tentunya lakukan dan lakukan. Hanya itu, bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Baik, kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Saya Satna Dewi beserta segenap kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda pada malam hari ini, dan tentunya kata kunci kita, kata terakhir kita adalah Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.